Ada yang bilang bahwa hukum itu sangat mengerikan. Kemudian ada juga yang bilang bahwa konsekuensi hukumnya itu sangat menakutkan. Nah, sebenarnya sama saja ya. Artinya hukum itu sangat mengerikan dan menakutkan. Nah, tapi sebenarnya hukum tidak selalu seperti itu. Kok bisa hukum tidak seperti itu? Memangnya kalau dilihat dari sifatnya, hukum itu seperti apa? Nah, yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Hukum menurut sifatnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, hukum itu memaksa, dan yang kedua adalah hukum itu mengatur. Bukannya hukum itu semuanya mengatur? Betul sekali. Nah, hukum itu mengatur, ada yang dengan paksaan dan juga ada yang tidak. Hukum yang memaksa dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan memiliki paksaan yang mutlak di dalam hukumnya. Dengan kata lain, hukum tersebut memiliki sebuah sanksi yang tegas apabila hukum tersebut dilanggar. Nah, contoh di dalam hukum yang sifatnya memaksa ini adalah hukum pidana. Nah, apabila kita melanggar hukum pidana, maka sanksinya adalah sanksi pidana. Nah, ini disebut juga sebagai hukum yang memaksa. Hukum yang mengatur adalah hukum yang dapat dijadikan acuan bagi pihak-pihak tertentu dalam melakukan hubungan hukum. Nah, hubungan hukum ini contohnya adalah perjanjian, perkawinan, kemudian kontrak, dan lain sebagainya. Nah, dengan kata lain, apabila kita sudah membuat perjanjian tersebut, maka hukum yang mengatur ini bisa dikesampingkan karena kita telah membuat peraturan sendiri, yaitu perjanjian. Nah, ini biasanya konteksnya adalah hukum perdata. Nah, sebagai contoh konkretnya adalah apabila kita ingin melakukan perjanjian, maka kita akan merujuk kepada KUH Perdata. Misalnya pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian. Nah, di situ kita bisa melihat syarat-syarat dari perjanjian tersebut. Apakah status personal kita sebagai subjek hukum sudah terpenuhi menurut pasal tersebut dan lain sebagainya. Apakah objek yang kita perjanjikan itu sah secara hukum, apakah objek yang kita perjanjikan itu memenuhi kausal yang halal, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu, KUH Perdata, tepatnya di pasal 1320, hanya sebagai rujukan. Nah, ini disebut sebagai hukum yang mengatur. Nah, ketika kita membuat perjanjian, kita merujuk kepada KUH Perdata, nah maka undang-undang yang berlaku bagi kita itu adalah perjanjian antar individu tersebut. Nah, itulah yang disebut sebagai hukum yang mengatur. Lalu ketika kita sudah membuat perjanjian, maka hukum yang mengatur tersebut bisa dikesampingkan. Contoh-contoh dari hukum yang mengatur itu adalah hukum perdata, kemudian ada juga hukum dagang. Kalau dalam hukum internasional itu ialah Konvensi Wina tahun 1962. Lalu kemudian di dalam undang-undang kita yaitu Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Nah, contoh-contoh itu bisa juga masuk ke dalam pengertian hukum yang mengatur ini. Nah, kalian bisa membantu saya untuk memberikan contoh-contoh yang lebih banyak lagi dalam hukum di Indonesia. Nah, kalian bisa membaca, lalu kemudian menggolongkan berdasarkan pengertian hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur ini. Terus kalian bisa tuliskan hasilnya di kolom komentar, supaya teman-teman yang mampir ke video ini bisa mendapatkan feedback yang lebih banyak lagi tentang contoh-contoh di dalam hukum yang memaksa, di dalam hukum yang mengatur. Jika teman-teman memiliki pertanyaan seputar topik bahasan tertentu yang terkait dengan judul video ini, teman-teman bisa menuliskannya di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa membahas pertanyaan itu di video yang akan datang. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Selamat belajar, selamat mencoba. Saya Agit Yogi Subandi. Terima kasih.